course, he didn't start that way. Computer says you're too tight. Shutting it down, Cooper. Halo kamu rubah, selamat datang di channel Up Movie. Bagaimana kabar hari ini? Tentu saja mager bukan? Kali ini kita akan membahas sebuah film seorang mantan pilot NASA yang ditugaskan kembali oleh NASA untuk menerbangkan pesawat milik NASA untuk menyelamatkan manusia dari kiamat kubro. Tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan sebatang rokok surya, kacang lupa kulit, dan kopi hitam nggak pakai gula. Dan ini adalah alur ceritanya. Di awal film diceritakan seorang petani yang bernama Chopper, ini manusianya, sedang berkumpul bersama dengan keluarganya. Lalu si Moop, anaknya Chopper, memberitahu bahwasanya si Moop bisa berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Ya, sama seperti film-film yang sudah-sudah, Chopper pun memilih untuk tidak menggubrisnya. Chopper dan keluarganya menuju tengah kota untuk menyaksikan pertandingan baseball antara Karang Taruna FC melawan Kaum Rebah FC. Saat pertandingan berlangsung, tiba-tiba badai debu yang besar melanda kota yang membuat semua orang bergegas untuk pulang. Bisa kita lihat keadaan bumi yang sudah rusak dikarenakan ulah manusia yang rakus. Oknum. Sampainya di rumah, Chopper dikagetkan dengan debu yang membentuk pola garis-garis yang mempunyai makna yang tersembunyi. Setelah diteliti lebih lanjut, selama beberapa hari, ternyata bola itu adalah titik koordinat ke suatu tempat yang ditunjuk oleh makhluk tersebut. Ternyata tempat itu adalah tempat paling rahasia di dunia, apalagi kalau bukan NASA. Chopper pun bergegas menuju lokasi dan menyuruh putrinya untuk tidak mengikutinya. Akan tetapi, seperti di film-film yang lain, Moop menyelinap masuk ke mobil. Sampainya di tempat, sialnya Chopper pun ketahuan oleh tentara. Ternyata pangkalan NASA memang dirahasiakan dan tertutup. Chopper pun dibawa ke ruangan untuk dilakukan interogasi, dan alangkah terkejutnya kita yang menangkap Chopper adalah sebuah robot yang bisa berbicara. How did you find this place? Setelah diinterogasi, Chopper pun dibawa untuk menemui petinggi-petinggi NASA yang diantar oleh wanita cantik yang bernama Dr. Brand. Setelah bertemu dengan petinggi NASA, Chopper pun kaget bahwa salah satu pemimpin NASA tersebut adalah Profesor Brand. Hello, Cooper. Professor Brand. Profesor Brand adalah mantan rekan tim Chopper selama masih menjadi pilot NASA. Ternyata, cewek cantik yang bernama Dr. Brand adalah anak dari Profesor Brand yang bernama Amelia. You know, my father, Professor Brand, we're NASA. Setelah lama berbincang-bincang, Chopper pun dibawa oleh Profesor Brand untuk mengelilingi markas NASA ini. Setelah berkeliling, Chopper pun ditawarkan untuk menjadi pilot NASA, yang dimana kehidupan di bumi akan musnah, dan manusia berencana untuk meninggalkan bumi kita tercinta. You're the best pilot we ever had. Awalnya Chopper pun enggan untuk menerima tawaran tersebut, akan tetapi Chopper pun mau mengambil tawaran tersebut karena memikirkan keberlangsungan hidup si Moop. How long will I be gone? Hard to know. Saat pulang ke rumah, Moop pun marah kepada ayahnya karena ia mendengar percakapan antara Chopper dengan Profesor Brand. Moop pun memberitahu ayahnya untuk tetap tinggal, tetapi ayahnya pun enggan menurutinya. Stay. It says stay, Dad. Why? You're not listening. It says stay. Saat sedang marah, Chopper pun memberikan jam tangan sebagai hadiah untuk yang terakhir kalinya. Akan tetapi, Moop pun membanting jam tangan tersebut. No, dear. Oh! Durhaka, durhaka. Setelah berbicara dengan putrinya yang ambekan, Chopper pun langsung bergegas berangkat dan terbang menuju planet yang pertama.
Dalam misi kali ini, Chopper ditemani oleh 3 kru yang bernama Amelia, Romley, Kang Mus, dan 2 robot yang bernama Case and Tars. Sebelum melakukan perjalanan, Chopper diharuskan menggabungkan pesawatnya dengan pesawat Endurance. We are coming up on the Endurance. Setelah berhasil, Chopper dan lainnya langsung bergerak menuju planet yang pertama. Saat dalam perjalanan, Chopper diharuskan melewati lubang cacing yang sangat berbahaya untuk menuju planet yang pertama. Setelah berhasil melewatinya, Cooper dan tim langsung menuju atmosfer dari planet yang pertama. Setelah berhasil melewati atmosfer dan mendarat dengan sempurna, ternyata planet pertama yang dikunjungi merupakan sebuah daratan yang diisi oleh air. Amelia, Kang Mus, dan Kiss langsung mencari data dan informasi untuk diteliti. Been floating through space too long? Saat sedang mencari sampel, tiba-tiba sebuah tsunami besar mengancam keselamatan mereka. Chopper pun memerintahkan timnya untuk segera menaiki pesawat. Namun sayang, sungguh sayang, hasil sial harus dialami oleh Kang Mus di saat dia terbawa oleh ombak besar. Setelah kembali bergabung dengan Romley, mereka pun kaget saat melihat Romley yang sudah terlihat tua, dan ternyata mereka sudah di planet air itu selama 23 tahun. Waited years. By now it must be 23 years. Setelah dikagetkan dengan fakta ini, Chopper pun mendapatkan pesan dari putrinya selama 23 tahun. Dan memang benar, putrinya pun sudah tumbuh menjadi dewasa. Di dalam pesan singkatnya, Mo pun sangat kecewa dengan ayahnya. Bagaimana tidak, Chopper pun tak kunjung pulang ke bumi. Setelah itu Sin berpindah kepada Mob. Di sini Mob sudah menjadi seorang ilmuwan dan membantu Profesor Brand untuk menemukan solusi atas bumi yang sebentar lagi tidak layak huni. Saat sedang menganalisa, Mob pun menemukan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Profesor Brand adalah sebuah kekeliruan. Recursive, it's nonsensical. Sin kembali beralih ke Cooper dan tim. Mereka harus melanjutkan perjalanan dengan tim yang tersisa dan bahan bakar yang menipis. Chopper dan yang lainnya memutuskan untuk pergi ke planet yang didatangi oleh Dr. Man. Dr. Man adalah pilot NASA yang sebelumnya sudah melakukan perjalanan untuk menemukan planet yang layak huni. TARS, chart a course for Dr. Mand. Listen, Cloud. Ternyata planet yang didatangi oleh Dr. Man adalah sebuah pegunungan yang dilapisi oleh es. Chopper pun bergegas menuju ke markas Dr. Man dan juga menanyakan bagaimana hasil dari penelitian Dr. Man. Ternyata Dr. Man melakukan hibernasi sama seperti beruang. Tujuannya agar tetap awet muda dan menyerahkan hasil penelitiannya kepada tim Chopper. Saat terbangun, Dr. Man pun menceritakan apa saja yang ada di planet ini. Our world is cold, stark. Saat sedang menceritakan planet yang ia temukan, Amelia pun mendapatkan pesan oleh Mob bahwa ayahnya, Profesor Brand, sudah meninggal. Dan tidak hanya itu, Mob pun memberitahu bahwa semua yang dilakukan oleh Profesor Brand adalah sebuah kebohongan. Ternyata, Profesor Brand tidak ingin menyelamatkan manusia yang ada di bumi, tapi dia ingin menciptakan manusia masa depan yang tinggal di planet yang baru. Evolution has yet to transcend that simple barrier. Ternyata Dr. Brand pun mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh Profesor Brand. Chopper pun menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk pulang ke bumi karena merasa bersalah atas apa yang dilakukannya kepada Moore. Unforgivable. Kembali ke bumi, kekacauan pun sudah terjadi di mana-mana. Orang-orang pun sudah berpergian untuk mencari perlindungan ke tempat yang aman karena badai debu sudah semakin parah. Mu pun masih tidak mengerti bagaimana masalah ini bisa ia atasi agar manusia yang ada di bumi tidak punah. Rand gave up on us. I'm still trying to solve this. Saat sedang bersiap untuk pulang, Chopper pun diajak untuk mencari tempat aman supaya bisa dijadikan tempat lab. Dan yang terjadi, Dr. Man pun mendorong Chopper ke tepi jurang dan membuang alat pelacak yang terhubung oleh TARS.
can't let you leave with that shit. Buset dah, ada syukur-syukurnya lo ditolong, man. Ternyata Dr. Man pun tidak ingin pesawatnya dibawa pulang ke bumi oleh Chopper. Karena Dr. Man pun ingin melanjutkan penelitiannya untuk mencari planet baru. Faktanya, planet ini tidak layak huni oleh umat manusia. Chopper tidak terima karena didorong oleh Dr. Man. Lalu perkelahian pria tua pun terjadi. Those are the best odds I've had in years. Dr. Man pun berhasil membuat helm bogo Chopper pecah, sehingga Chopper pun tidak bisa bernafas. Saat berhasil membuat Chopper tidak berdaya, Dr. Man pun kabur dan membawa pesawatnya menuju pesawat Endurance. Sementara itu Romley dan Tars si robot sedang memperbaiki robot yang dimiliki oleh Dr. Man. Dan lagi-lagi, Dr. Man pun merancang robotnya agar meledak saat diperbaiki dan membuat Romley tewas seketika. Sir? Please don't make. Saat berhasil diselamatkan oleh Amelia dan Case, Chopper dan yang lainnya bergegas mengejar Dr. Man yang menuju pesawat Endurance. Dr. Man pun lebih dulu sampai ke pesawat Endurance. Akan tetapi, saat menggabungkan pesawatnya dengan pesawat Endurance, tidak bisa dengan manual dan harus menggunakan bantuan robot yang dimiliki oleh Chopper. Chopper pun sudah mengingatkan Dr. Man untuk tidak menggabungkan pesawatnya secara manual. Tapi ya, bukan Maman namanya, kalau tidak batu. Do not attempt docking. I repeat, do not attempt docking. Dr. Man pun tidak mendengarkan perintah Chopper. Malahan, dia terus berusaha untuk menggabungkan pesawat Endurance dengan pesawat miliknya. Dan yang terjadi, pesawat itu pun gagal terhubung dengan sempurna dan membuat pesawat Dr. Man harus hancur berkeping-keping. Dr. Man, do not. Makanya Man, dengerin kalau orang ngomong, dengerin kalau berbatu, songong, gak tau diuntung, hilangan lu. Setelah pesawat Dr. Man hancur, Chopper pun berusaha mengambil alih pesawat Endurance yang terus berputar. Dan dengan keahliannya yang luar biasa, Chopper, Case, dan Tars berhasil mendarat dan bergabung dengan pesawat Endurance dengan aman. Okay, we're out of orbit. Saat dikira sudah aman, ternyata pesawat tertarik oleh gravitasi gargantua, atau yang biasa kita kenal dengan lubang cincin, lubang hitam, cacing hitam. Hah? Saat berhasil keluar dari tarikan gravitasi, Chopper pun berpisah dengan Amelia untuk membagi tugasnya mencari planet yang layak huni bagi manusia. Chopper pun memasuki lubang hitam dan terus turun ke dalam. Saat terus turun ke bawah, pesawat Chopper pun bermasalah dan Chopper diharuskan melompat keluar pesawat. Saat terjatuh di tempat yang antah berantah dan seperti rak perpustakaan, tiba-tiba saja Chopper pun melihat Mob dan dirinya di bumi saat sebelum berpisah. No. Ternyata tempat ini adalah dimensi waktu, dan yang dikira hantu oleh Mob adalah ayahnya yang ingin mengirim pesan untuk umat manusia menggunakan kode Morse. You were my ghost. Come on, Dad. Saat dimensi tertutup, Chopper pun keluar dari dimensi tersebut dengan tidak sadarkan diri. Dan setelah itu, terombang-ambing di luar angkasa. Saat tersadar, Chopper pun berada di rumah sakit yang berada di stasiun Chopper. Ternyata, usaha Chopper untuk mengirim pesan kepada Mob tidak sia-sia. Mob berhasil memecahkan pesan dari ayahnya dan menyelamatkan umat manusia. Nice you to name it after me. When I made my suggestion to Miss Cooper, Well, my dad was a farmer. Like everybody else back then. Dan saat bertemu dengan putrinya, ternyata Mo pun sudah tua dan sedang berbaring sakit. Mo pun menjelaskan keberhasilan dirinya tidak lepas dari peran seorang ayah. I knew who it was. Mo pun menyuruh ayahnya untuk mencari keberadaan Brand atau Amelia yang sekarang berada di planet Endmoon sendirian, dan film pun selesai. Bagaimana film ini menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai bertemu di konten berikutnya.